Jacob awalnya hanyalah pria biasa, hidup rapi, taat hukum, dan bekerja sebagai pialang saham. Ia punya istri cantik dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Hidup mereka bahagia sampai suatu kesalahan fatal mengubah segalanya. Pada suatu malam, setelah makan dan minum bersama istri dan beberapa teman, Jacob menawarkan diri untuk mengemudi. Perjalanannya awalnya penuh tawa dan canda, tapi dalam sekejap lengah, mobil yang ia kendarai mengalami kecelakaan parah. Peristiwa itu merenggut nyawa salah satu sahabatnya yang duduk di kursi belakang. Kasus pun kemudian bergulir ke pengadilan. Pengacaranya menjelaskan bahwa Jacob bisa dipenjara 4 tahun karena mengemudi dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kematian, ditambah 3 tahun lagi karena membuat orang lain luka parah. Namun, Jacob memilih jalur non-kontes plea supaya hukumannya dipangkas jadi hanya 16 bulan. Sang istri sebenarnya ingin melawan kasus itu, bahkan rela menjual rumah, tapi Jacob menolaknya. Baginya, ia memang bersalah dan menjalani hukuman adalah satu-satunya bentuk tanggung jawab. Keputusan itu membuatnya resmi dipenjara. Malam pertamanya, Jacob menyaksikan sendiri betapa brutalnya kehidupan di sana ketika seorang napi baru diperlakukan kasar oleh para penghuni lama. Ia pun akhirnya sadar kalau ingin selamat, ia harus segera menyesuaikan diri. Saat jam istirahat di lapangan, seorang tahanan mencoba mengintimidasinya. Bukannya gentar, Jacob malah balik menghajar orang itu. Aksi beraninya membuat banyak mata tertuju padanya, termasuk Bottle, seorang napi berpengaruh yang juga pemimpin geng besar di penjara. Keesokan harinya, Jacob diajak bertemu langsung dengan Bottle. Sang pemimpin menegaskan kalau hidup sendirian di penjara itu sama saja dengan cari mati. Tanpa banyak pilihan, Jacob akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan gengnya. Beberapa waktu kemudian, istrinya datang menjenguk dengan membawa kabar buruk. Keluarga sahabat yang meninggal menuntut Jacob atas pembunuhan tidak disengaja. Sang istri bahkan rela berhenti kuliah demi mengurus kasus itu. Tapi Jacob meminta agar istrinya tetap melanjutkan sekolah desain, sementara biaya hukum bisa ditutup dari hasil rumah mereka. Di dalam penjara, Jacob mulai diberi misi berbahaya. Pertama kali ia diminta menyelundupkan narkoboy ke blok lain. Dengan penuh nekat, ia menyembunyikan barang itu di dalam tubuhnya, lalu berpura-pura ke toilet untuk mengeluarkannya. Tugas itu sukses dan keberaniannya membuat Bottle makin terkesan. Tak berhenti di situ, Jacob kemudian diberi perintah yang lebih kejam, yaitu menghabisi seorang napi yang dianggap pengkhianat. Mau tak mau, ia ikut serta dalam penyerangan brutal hingga korban tewas. Sejak saat itu, Jacob resmi diakui sebagai bagian inti geng. Nothing in between can exist here. Beberapa waktu kemudian, rencana kerusuhan besar mulai terdengar. Saat sedang membuat tato, Jacob sempat menyatakan ingin menjauh, tapi anggota lain menegaskan bahwa semua orang wajib ikut. Mereka hanya mengingatkan agar Jacob menghindari kamera pengawas. Hari kerusuhan pun akhirnya tiba. Jacob ikut dalam kekacauan itu, dan ketika melihat Bottle dalam bahaya, ia langsung maju menolong. Dalam pertarungan itu, Jacob menghabisi lawan mereka, namun sayangnya seluruh aksinya terekam kamera penjara.
Rekaman itu kemudian dibawa ke pengadilan. Sang istri yang menyaksikan bukti tersebut menangis histeris karena suaminya benar-benar telah berubah. Akhirnya pengadilan menjatuhkan tambahan hukuman, yaitu 4 tahun karena penyerangan bersenjata plus 5 tahun lagi karena keterlibatannya dengan geng. Total hukumannya kini menjadi 9 tahun. Setelah putusan itu, Jacob dengan berat hati meminta istrinya untuk melupakannya saja. Jacob lalu dipindahkan ke penjara dengan keamanan lebih tinggi, tempat para kriminal kelas kakap dikurung. Kehidupannya makin terbatas, tapi justru membuatnya dilirik oleh Beast, yaitu pemimpin geng paling berkuasa di penjara tersebut. Ready, down, one, two, three. Tidak lama kemudian, istrinya resmi mengajukan gugatan cerai. Saat seorang teman sel mencoba menghiburnya, Jacob hanya berkata bahwa keputusan cerai itu memang ia yang minta sendiri. Suatu hari, Jacob dipertemukan dengan Beast secara langsung. Beast mengaku terkesan dengan aksinya dan memberinya posisi penting sebagai wakil pimpinan geng. Welcome to the family, brother. Setelah 7 tahun berlalu, perilaku Jacob yang dianggap bersih membuat Dewan Penjara setuju untuk membebaskannya bersyarat. Jacob mulai menanti kebebasannya dengan harapan bisa bertemu kembali dengan sang anak. Namun, seorang sipir korup memberinya telepon untuk berbicara dengan Beast. Melalui panggilan itu, Beast memerintahkan Jacob untuk mengawasi penyelundupan senjata dalam jumlah besar. Jacob yang segera akan dibebaskan tentu saja menolak, tetapi Beast mengancam akan menghabisi seluruh keluarganya. Terpaksa, Jacob akhirnya menerima permintaan tersebut semata-mata untuk melindungi keluarganya yang ia sayangi. Malam itu, Jacob menulis surat menyentuh hati untuk putranya. Ia berpesan agar sang anak hidup dengan baik dan melupakan keberadaannya dan menjadi lebih baik daripada dirinya. Keesokan paginya, penjara heboh karena seorang napi ditemukan gantung mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi semakin kacau, namun di tengah itu, Jacob akhirnya resmi dibebaskan. Saat keluar, seorang sipir menyalaminya sambil menyelipkan secari kertas pesan dari Beast yang berisi detail operasi penyelundupan senjata. Jacob lalu menemui mantan napi bernama Shotgun yang kemudian memperkenalkannya pada Howie, seorang penembak jitu dengan latar belakang militer namun tanpa catatan kriminal. Jacob menasihati Howie agar tidak terjebak ke dalam dunia kejahatan dan Howie kemudian menyetujuinya. Namun kebebasan Jacob tidak berlangsung tenang. Saat menghadiri sebuah pesta bersama mantan napi lainnya, tiba-tiba terjadi baku tembak. Jacob berhasil lolos bersama Howie dan kabur menggunakan mobil. Dalam perjalanan, Jacob menegaskan bahwa mulai saat ini Howie hanya boleh mengikuti perintah darinya dan Howie pun menyetujui. Tanpa sepengetahuan Jacob, seorang petugas bernama Kucher sudah menaruh namanya di papan kasus. Kucher mendapat informasi bahwa Jacob akan memimpin operasi senjata ilegal, sehingga ia berencana mengawasi Jacob untuk membongkar jaringan kriminal bawah tanah tersebut. Esokan harinya, Jacob dan Howie kembali bertemu untuk merancang detail penyelundupan senjata bersama mantan napi lainnya. Mereka memastikan bahwa operasi ini harus berjalan mulus karena kegagalan berarti kehancuran bagi semua pihak. Saat sarapan di restoran, Howie akhirnya mengungkap bahwa dialah yang menemukan gudang berisi 1000 senjata saat masih bertugas di militer dalam operasi melawan Taliban. Rahasia itu ia simpan hingga setelah keluar dari militer ia bekerja sama dengan Shotgun untuk menyelundupkan senjata demi uang. Beberapa waktu kemudian, Jacob bertemu dengan Kucher, yaitu petugas pembebasan bersyaratnya. Kucher menanyakan apakah Jacob berada di rumah pesta yang digerebek polisi semalam. Jacob dengan tenang menyangkal, bahkan menunjukkan bukti kwitansi hotel sebagai alibi.
Meskipun tidak percaya, Kutcher tidak memiliki bukti kuat untuk menjeratnya sehingga ia memilih melepaskan Jacob. Namun sebelum berpisah, ia memberikan sebuah nomor telepon khusus agar Jacob bisa menghubunginya dalam keadaan darurat. Setelah itu, Jacob menemui istrinya dan dalam pertemuan tersebut, sang istri mengungkapkan bahwa kini ia bekerja di firma hukum dan sudah meninggalkan cita-citanya untuk menjadi desainer interior. Menurutnya, semua itu terjadi karena ia harus berjuang sendirian sebagai ibu sekaligus pencari nafkah. Ia lalu menyinggung surat yang pernah Jacob kirim dari penjara. Baginya, isi surat itu terdengar seperti pesan perpisahan seseorang yang hendak mengakhiri hidupnya. Jacob hanya diam lalu mengeluarkan sebuah amplop berisi uang. Namun sang istri menolak keras karena curiga uang itu hasil perbuatan ilegal. Ia juga menegur Jacob yang selama 7 tahun memutus komunikasi dengan dirinya dan anak mereka. Jacob dengan dingin menyarankan agar istrinya segera menjauh darinya karena ia tidak ingin menjadi pengaruh buruk bagi sang anak. Sebelum berpisah, ia menegaskan bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Malam harinya, Jacob pergi ke sebuah bar untuk bertemu semua orang yang terlibat dalam rencana penyelundupan senjata. Setelah membahas detail operasi, Jacob bertanya pada Shotgun apakah semuanya aman. Shotgun dengan percaya diri menjawab bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan polisi tidak akan mengganggu mereka. Walaupun Jacob curiga bahwa Shotgun adalah dalang yang melaporkan pesta sebelumnya ke polisi, ia menahan kecurigaan itu dan mengakhiri pertemuan. Namun setelah rapat bubar, Jacob diam-diam membuntuti Shotgun. Dari kejauhan ia melihat Shotgun bertemu dengan beberapa polisi. Ternyata benar, Shotgun selama ini menjadi informan rahasia untuk Kutcher. Mendengar rencana penyelundupan senjata, Kutcher memerintahkan Shotgun untuk memakai alat penyadap dan pelacak selama operasi berlangsung. Shotgun menolak karena itu bisa membahayakan nyawanya. Namun Kutcher bersikeras, bahkan mengancam akan menahannya jika sinyal alat itu hilang. Demi keselamatan pacarnya, Shotgun akhirnya setuju, tapi hanya untuk pelacak telepon. Polisi menyetujui kompromi itu, sementara Jacob dari jauh menyaksikan semuanya dengan wajah penuh perhitungan. Keesokan paginya, istrinya datang ke tempat Jacob dan memberitahu bahwa ia sudah mencairkan cek yang diberikan oleh Jacob. Saat mereka berbincang, anak mereka keluar dari mobil untuk menemuinya. Sang ibu mundur agar mereka bisa berbicara berdua. Anak itu memohon agar ayahnya kembali ke kehidupan mereka yang lama dan meninggalkan dunia yang begitu gelap atau dunia kriminal. Namun Jacob dengan tegas menolak, mengatakan bahwa keadaan tidak akan pernah sama lagi seperti dahulu. Ia menyuruh anaknya untuk pergi dan menutup pintu tepat di wajahnya. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang petugas pembebasan bersyarat sedang mengawasi dari kejauhan. Jacob menyadarinya dari balik jendela dan langsung merencanakan sesuatu secara diam-diam. Malam itu, ia merobek spray tempat tidurnya dan membuatnya menjadi tali panjang. Ia kemudian membuka jendela toilet, menyelinap keluar, dan menggunakan tali itu untuk menutup jendela kembali agar tidak ketahuan. Setelah keluar, ia naik taksi menuju tempat Howie. Jacob meminta Howie menyewakan mobil bersih tanpa jejak dan Howie menyanggupinya. Jacob lalu meminta alamat rumah Shotgun dengan alasan ingin menjemputnya langsung untuk operasi keesokan harinya. Howie yang tidak curiga memberikan alamat tersebut. Dalam percakapan mereka, Howie juga mengaku sebenarnya ia tidak berminat ikut organisasi geng. Ia hanya ingin menjual senjata yang ia temukan demi mendapatkan uang. Sementara itu, Kutcher dan timnya bersiap membuntuti geng tersebut dalam operasi penyelundupan. Mereka sudah mendapat informasi bahwa kiriman senjata besar akan masuk ke negara itu dengan Jacob sebagai pimpinan operasi. Keesokan harinya, Jacob pergi ke sebuah toko dan membeli belati serta senjata tajam lainnya. Ia lalu mengemudi ke rumah Shotgun. Saat Shotgun menunggu instruksi dari polisi, terdengar ketukan di pintu.
Ia segera mengeluarkan pistol untuk berjaga-jaga, namun Jacob dari luar menyebut namanya. Shotgun pun kemudian lengah dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Jacob langsung menikamnya berkali-kali hingga tewas. Di luar rumah, Kacer sedang mengawasi. Jacob tahu hal ini, maka ia mengirim koordinat lokasi penyelundupan ke ponsel shotgun lalu meletakkannya di tempat yang mudah terlihat. Beberapa saat kemudian, Kucher curiga karena shotgun tidak keluar. Ia mengintip ke dalam dan melihat bercak darah di lantai. Segera ia pun masuk dan menemukan shotgun sudah tidak bernyawa. Kucher langsung menghubungi rekannya untuk memeriksa tempat tinggal Jacob, dan saat diperiksa, mereka menyadari bahwa Jacob telah melarikan diri lewat jendela toilet. Kucher kemudian memeriksa ponsel shotgun dan menemukan pesan berisi koordinat operasi senjata. Tanpa sadar bahwa Jacob lah yang mengirim pesan itu, Kucher memutuskan untuk memantau lokasi tersebut. Jacob sendiri tetap berpura-pura tidak tahu dan bergabung dengan geng lain untuk menyiapkan operasi. Saat ditanya soal shotgun, ia berbohong bahwa ia sudah mencoba menjemputnya namun rumahnya kosong. Salah satu anggota mencoba menghubungi shotgun, namun karena ponselnya sudah di tangan Kacer, panggilan itu tidak dijawab. Akhirnya, geng memutuskan untuk melanjutkan operasi tanpa shotgun. Jacob lalu memeriksa kiriman senjata dan mendapati bahwa semuanya berasal dari Rusia sehingga sulit dilacak polisi. Setelah memastikan barang aman, mereka mulai mengangkutnya untuk diserahkan pada pembeli. Di sisi lain, Kucher sudah memberitahu tim SWAT mengenai lokasi, namun mereka mengalami kesulitan karena informan mereka sudah mati sehingga sulit melacak pergerakan geng. Well, Russia's dead. Cockroaches making moves. Saat Howie menyetir bus berisi senjata, Jacob bertanya pukul berapa sekarang. Begitu mendengar jawaban, ia langsung menyalakan ponselnya. Polisi yang sejak awal mencoba melacak sinyal langsung menerima koordinat pasti darinya. Tim SWAT pun bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan penangkapan. Di tengah jalan, Jacob meminta bus untuk berhenti dan menyuruh anggota geng lain melanjutkan perjalanan membawa senjata ke lokasi pengiriman. Setelah mereka pergi, Jacob menyuruh Howie untuk mengambil jalur lain. Howie menurut, tapi tiba-tiba Jacob mengarahkan pistol ke kepalanya. Jacob memaksanya untuk mengatakan kebenaran. Akhirnya Howie ketakutan dan mengaku bahwa sebenarnya ia menemukan 2000 senjata, bukan 1000 seperti yang ia katakan sebelumnya. Jacob meminta lokasi sisanya dan Howie dengan terisak memberikannya. Setelah itu, Jacob menyuruhnya untuk lompat keluar dari mobil. Jacob kemudian menguasai setir, membuang ponselnya, dan kembali bergabung dengan rombongan geng. Mereka kemudian sampai di lokasi pertemuan dengan pembeli yang menyerahkan uang $1 juta untuk senjata tersebut. Namun sebelum transaksi selesai, tim SWAT kemudian menyerbu dan baku tembak pun pecah. Jacob segera berlindung. Satu persatu anggota geng dilumpuhkan dan ditangkap. Dari kejauhan, Howie menyaksikan semua itu lalu kabur setelah memastikan Jacob tertangkap. Beberapa hari kemudian, Kucher menemui Jacob di penjara bersama para petugas lainnya. Mereka menawarkan kesepakatan, hukuman seumur hidup Jacob akan dikurangi bila ia memberikan informasi tentang bis dan organisasinya. Namun Jacob tetap menolak. Kucher kemudian mencoba menawar lagi, bahkan berjanji untuk membebaskannya tanpa hukuman dan bahkan akan diberikan uang yang banyak bila menyetujuinya. Tapi Jacob berkata bahwa hidup di luar penjara akan lebih berbahaya karena ia telah mengkhianati organisasi. Menyadari keteguhan Jacob, Kucher akhirnya menyerah dan pergi. Jacob pun resmi dijatuhi hukuman seumur hidup. Begitu masuk ke sel barunya, ia langsung duduk di toilet, memasukkan tangannya ke dalam dubur, dan mengeluarkan sebuah benda yang selama ini ia sembunyikan.
Keesokan harinya, saat Jacob mondar-mandir di dalam selnya dengan perasaan gelisah, seorang sipir masuk dan membawanya ke kandang luar. Beast, sang pemimpin geng yang sudah mengetahui pengkhianatannya, menatapnya dengan penuh amarah. Begitu sipir menguncinya di dalam kandang, Beast mulai mempertanyakan pengkhianatan itu, namun Jacob menolak memberi komentar. Melihat hal itu, Beast mengancam akan mengirim anak buahnya untuk menghabisi istri dan anak Jacob. Mendengar ancaman itu, Jacob mulai merasa cemas. Saat sipir kembali ke kandang untuk membawanya keluar, Jacob tiba-tiba mengeluarkan sebuah kunci tersembunyi dan melepaskan dirinya. Ternyata benda yang sebelumnya ia sembunyikan di tubuhnya adalah kunci borgol dan pisau cukur kecil. Ia berhasil melumpuhkan sipir lalu memaksanya menjatuhkan radio komunikasi. Begitu sipir menuruti perintahnya, Jacob melemparkannya ke dalam kandang dan berbalik menghadap Beast. Saat ia membuka kandang Beast, sang pemimpin geng itu menyadari bahwa Jacob menolak tawaran pembebasan dari polisi hanya demi kembali ke penjara untuk membalas dendam padanya. Begitu kandang terbuka, Beast langsung menghajarnya. Namun Jacob menggunakan pisau cukur untuk menggorok leher Beast. Saat Beast sekarat dan menghembuskan napas terakhirnya, Jacob menegaskan bahwa siapapun yang berani menyentuh keluarganya pasti akan mati. Setelah memastikan Beast benar-benar tewas, ia kembali ke dalam kandangnya sendiri dan menyuruh sipir untuk melaporkan bahwa semua tindakannya dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri. Ia berjanji akan memberi imbalan kepada sipir tersebut dan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai pemimpin baru organisasi gangster. Melihat situasi itu, sipir pun setuju untuk melaporkannya sebagai aksi bela diri. Saat Kucher membaca laporan tersebut, ia merasa heran dan kebingungan. Sambil merenungkannya, ia tiba-tiba menerima pesan singkat dari nomor anonim yang memberitahu lokasi persenjataan yang tersisa. Ia lalu pergi bersama beberapa petugas untuk menggerebek tempat itu. Sementara itu, Jacob menghancurkan kartu SIM setelah mengirim pesan tersebut dan menyuruh sipir untuk menghancurkan ponselnya. Saat menjalani hukuman seumur hidup di penjara, ia tiba-tiba menerima sebuah surat tulisan tangan dari sang anak. Dalam surat itu, sang anak berjanji untuk hidup baik-baik bersama ibunya. Ia juga menyatakan bahwa dirinya telah memaafkan ayahnya atas semua yang telah terjadi. Setelah membaca surat itu, Jacob menjadi berlinang air mata dan menatap foto istrinya bersama sang anak. Diam-diam ia meratapi kehidupan normal yang seharusnya bisa ia jalani jikalau kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Dan begitulah akhir kisah dari Shot Killer.